innaka antal alimul hakim. Sobat Quran semuanya, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah ini kita mendapat ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan serta dimudahkan untuk menerima ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Hari ini tidak ada Ibrah, Cigu? Nggak ada Pak Marus lanjut. Baik, alhamdulillah. Berhubung Ustadz Iwan sudah hadir di tengah-tengah kita langsung saja menuju ke Ustadz Iwan yang sama-sama kita hormati. Silahkan Ustadz Iwan. Alhamdulillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. أول ما يحاسب عند القيامة الصلاة. إذا صلحت صلاته صلح العمل كله فإذا فسدت صلاته فسد العمل كله. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar jamaah rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini segar-segar ya subuh ini, Masya Allah. Dari Cigu Siti, Cigu Tumina, Cigu Mahrus, Cigu Subur sudah hadir belum ini? Cigu Erlin, Masya Allah. Ada Ciku Subur. Ada Ustadz, alhamdulillah. Ya, Cigu Jenny nomor 1, Cigu Siti, Cigu Nino, Masya Allah, tabarakallah. Cigu Erlin tadi ada nggak ya? Cigu Dewi, Cigu Novi, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Cigu Elvira tadi juga dari awal ya kelihatan sudah paling awal. Cigu Samuel, Masya Allah. Cigu Lili, semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Ini tak bisa saya sebut satu persatu nanti, Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan yang tak terhingga berada di tengah-tengah orang-orang yang soleh dan solehah, dan saya yakin calon-calon penghuni surga Jannatul Na'im. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dihimpun kembali dalam kebaikan pada pagi hari ini, berharap senantiasa meraih berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala,
dengan memantaskan diri, ikhtiar menuju dan belajar senantiasa memperdalam ilmu pengetahuan dengan harapan esok di bulan Ramadan ibadah kita semakin tersempurnakan dan paling tidak ada satu kewajiban yang akan tergugurkan manakala thalabul ilmi wabil khusus tentang ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan ini sudah kita tunaikan dan berharap dengan penyempurnaan pembelajaran ini akan sempurna pula ibadah-ibadah kita. Sehingga insya Allah dengan sempurnanya ibadah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal atas apapun ibadah itu setelah kita menunaikan dengan cara-cara yang benar. Adapun masalah pahala dan lain sebagainya, kita semata-mata berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar bagaimana cara beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, materi kita sebagaimana yang tercantum kemarin di undangan masih terkait tentang sholat. Ya, karena sholat memang luar biasa sekali. Dan kalau tidak salah di pekan yang lalu pun, di pertemuan yang lalu masih banyak sekali hal-hal yang nampaknya masih ingin ditanyakan oleh jamaah rahimakumullah. Mungkin nanti insya Allah di pembahasan ini kita mungkin akan mencoba meruntut kembali, mengulang, mereview kembali materi yang sudah tersampaikan. Kemarin yang sudah tersampaikan yang pertama tentang wudhu sudah, yang terkait dengan kewajiban sholat atau syarat sahnya sholat. Kemudian rukun-rukun sholat, kalau tidak salah sudah saya sampaikan semua ya Cikgu ya? Cikgu Subur ya? Ya. Udah Ustaz, alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah rukun sholat sudah. Kemudian sunnah-sunnah sholat? Udah juga Ustaz. Sudah semua ya Cikgu ya, sudah sunnah sholat. Dari mulai mengangkat tangan sudah? Sudah Pak Ustadz. Sudah ya. Mengangkat tangan, menyimpan atau meletakkan tangan, kemudian membaca amin, kemarin sudah? Menggerakkan tangan pada saat duduk, membaca Quran setelah Al-Fatihah sudah ya? Belum kayaknya deh. Ya, saya singkat aja ya Tigu ya, saya singkat. Yang termasuk sunnah-sunnah. Yang termasuk sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang pertama, Cigu adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan, sunnah posisinya adalah seperti ini, Cigu. Tidak juga direnggangkan. Tapi ada celah. Ini sunnahnya. Ada celah-celah. Sehingga angin itu bisa masuk. Nah, posisi mengangkat tangan selalu telapak ini menghadap ke kiblat. Ya, seperti ini ya, Cigo ya. Ini sunnahnya. Jadi tidak ada mengangkat tangan dalam sholat dicontohkan Rasul seperti ini. Ini yang pertama ya. Kemudian, yang kedua, sunnah mengangkat tangan itu dalam 3 posisi. Kemarin sudah saya sampaikan kalau yang ini. Pertama, lurus dengan dada. Yang kedua, lurus bahu. Yang ketiga, lurus dengan telinga. Tidak disunnahkan mengangkat tangan melebihi posisi telinga. Tidak sih ya. Hanya sampai di sini saja. Jadi saya ulangi. Dada seperti ini. 1. Kemudian yang kedua sebahu. Yang ketiga sampai selurus dengan telinga. Gitu ya. Hanya 3. Oke, baik. Kemudian, Cikgu rahimakumullah, kapan mengangkat kedua tangan? Gitu ya. Karena tidak setiap gerakan diikuti dengan gerakan tangan. Gerakan tangan yang disunnahkan 2 kali. Yang pertama yang wajib Yang pertama pada saat takbiratul ihram, takbir pertama. Yang kedua pada saat takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir yang mengikuti gerakan sholat. Nah, yang pertama yang disunnahkan mengangkat tangan pada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua sebelum ruku.
Allahu Akbar, kemudian ruku. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah bagi imam. Adapun makmum cukup menjawab Rabbana walakal hamd. Gitu ya, meskipun kedua-duanya diperkenankan. Boleh mengucapkan Sami Allahu liman hamidah bagi makmum, maupun boleh ya apa? Rabbana walakal hamd, gitu ya. Diperkenankan, kedua-duanya diperkenankan ya, tidak perlu diperselisihkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ketika bangkit dari rakaat kedua atau bangkit dari duduk tasyahud awal. Ketika bangkit ke atas maka mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ada 4 ya. 4 posisi atau 4 waktu di mana tangan itu sunnah diangkat. Jadi ketika selain itu berarti tidak disunnahkan. Bahkan dikhawatirkan ketika mengangkat tangan di sembarang tempat itu bisa jadi menjadi menggugurkan atau mengurangi nilai keabsahan sholat. Seperti itu ya. Oke, baik. Berikutnya jemaah rahimakumullah, hal yang sunnah adalah meletakkan tangan kanan. Rasul ketika mengangkat tangan, kemudian beliau secara takbiratul ihram, wa wadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tangan kiri dulu, kemudian tangan kanan. Seperti itu. Dulu sebetulnya Cigu di awal-awal perintah sholat itu tidak bersedekap Cigu, gitu ya, tidak bersedekap, dulu lurus, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, lurus tangannya. Nah, kemudian dalam satu riwayat disebutkan suatu saat ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya ini usai melaksanakan dosa yang sangat berat, apakah saya masih harus sholat? Kata sahabat. Maka kata Rasulullah, sholatlah. Sampai kemudian ketika sholat, dalam keadaan sholat, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletakkan kedua tangan itu. Kenapa? Karena diibaratkan, Ciku, maaf, tangan kiri ini, maaf, biasanya untuk melakukan yang tidak baik. Maksudnya kurang baik begitu ya, maaf, cebok, pakai tangan kiri kan begitu ya, dan lain sebagainya. Biasanya tangan kanan ini cenderung untuk melakukan hal-hal yang lebih baik gitu ya. Contoh misalnya entah itu memegang menulis dan lain sebagainya, makan, menyuapkan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Maka tangan kiri itu diidentikan dengan satu keburukan, lalu ditutuplah dengan kebaikan. Inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sesuai juga dengan perintah Rasulullah. Gitu ya. Taqullaha isma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nas wa ittaqullaha isma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah ini ada sebuah maksud kenapa tangan kiri diletakkan di atas di bawah tangan kanan. Anggaplah tangan kiri ini telah melakukan dosa kesalahan, maka tangan kanan kebaikan itu menutup. Ini yang dimaksud tadi, wajadilhum billati ya ahsan. Maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Tutuplah keburukan itu dengan kebaikan. Maka sunnah di sini meletakkan, menutup tangan kiri itu dengan tangan kanan. Maka caranya tangan kiri seperti ini ditutup betul-betul tertutup. Tangan kirinya tidak ada sama sekali terbuka. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh seperti ini. Kemarin sudah saya contohkan ketika bersedekap. Ini ya, ini masih tetap menutup. Posisinya menutup. Nah, yang ketiga, boleh tangan kirinya digenggam. Ini pun masih dalam posisi menutup. Jadi seperti itu. Maka kalau Rasulullah itu lebih memperbanyak posisi bersedekap itu menutup. Jadi bukan menggenggam. Karena tadi sesuai dengan kalimatnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Tutuplah keburukan itu dengan kebaikan. Maka seperti ini. Nah, jadi Rasul lebih banyak meletakkannya seperti ini. Gitu ya, Cigu rahimakumullah ya. Ini sunnah hukumnya. Gitu ya, Masya Allah. Masya Allah, Ibunda Cigu, Masya Allah, Cigu Bioni, Masya Allah, tabarakallah. Barakallah.
Sehat ya Ciku ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya ikut dengerin nih Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu ya Ciku ya. Posisi ini sekali lagi ketika bersedekap tidak terlampau tinggi, meskipun sampai sini boleh. Ini boleh Ciku ya. Posisi bersedekap di sini boleh, bahkan sampai di bawah tangan. Bahkan di bawah mendekati pusar. Bahkan kalau kita melihat beberapa pendapat bahwasannya apakah boleh meletakkan tangan itu di bawah pusar? Sebagian mengatakan boleh. Kalau kita lihat Al-Fatih, Cigu, ya, di Turki, nah itu beliau kalau di Turki itu pada umumnya meletakkan tangan itu di bawah pusar, Cigu. Dan itu diperkenankan saja, tidak ada masalah, gitu ya. Nah, tidak mengurangi apapun. Tapi kalau ditanya di mana yang paling sempurna, di mana yang paling afdol, yang paling utama, kata Rasulullah, meletakkan tangan ketika bersedekap itu adalah di ulu hati. Di ulu hati itu mungkin persis di sini ya, ada yang kosong di bagian sini. Nah, di sini yang paling tepat. Ya, jadi tidak dan indah dipandang mata ketika posisi bersedekapnya seperti ini. Ya. Itu yang yang kedua. Kemudian meletakkan tangan kemarin pada saat posisi duduk. Meletakkan tangan posisi duduk sunnahnya adalah boleh dua cara. Boleh di ujung lutut, lurus ujung jarinya dengan ujung lutut, atau sebagian separuh tangannya ke bawah. Gitu ya. Jadi maaf kalau saya contohkan ini lutut saya begini, Ciku, kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini Ciku ya. Ini lututnya Ciku. Jadi ketika duduk itu boleh seperti ini lurus atau separuhnya ke bawah. Seperti ini ya. Ini yang dicontohkan. Oke, baik. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, yang sunnah berikutnya adalah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ketika sujud mengangkat sikut, sehingga ini ada kosong, ada celah, ketiak itu betul-betul terbuka, ya. Ketiak terbuka ini ada sunnah ketika sujud, ya, dilaksanakan. Nah, maka ini adalah bagian dari yang sunnah, dan sunnah ini termasuk sunnah mu'akadah. Sunnah yang selalu Rasul lakukan, gitu ya. Baik, berikutnya jamaah rahimakumullah, termasuk sunnah berikutnya adalah membaca doa iftitah. Kemarin sudah saya sampaikan. Doa iftitah cukup banyak, gitu ya Ciku ya. Ada belasan bacaan iftitah atau istiftah, gitu ya. Atau tawajjuh, itu sama kalimatnya, ya. Rasul terkadang membacanya bersambung antara iftitah satu dengan iftitah lain. Gitu ya Ciku ya. Nah, adapun ini kemarin pernah saya sampaikan mungkin sekilas tentang bacaan iftitah. Iftitah ini banyak ragamnya, dan di antara yang sunnah atau termasuk dalam hadis Rasulullah, akan tetapi Rasul tidak pernah melaksanakan atau tidak pernah membaca iftitah ini, diantaranya adalah Allahu Akbar kabira. Itu tidak pernah Rasul bacakan, akan tetapi Rasul menganjurkan, bahkan membiarkan untuk bacaan ini. Menganjurkan lebih utamanya. Ketika Rasul menganjurkan, artinya sunnah ini sunnah yang boleh sangat untuk dilakukan. Gitu ya. Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id wajah wajhiyah, dan seterusnya. Oke, baik, berikutnya jamaah rahimakumullah, setelah membaca iftitah adalah mengucapkan amin. Ya, mengucapkan amin ini hukumnya sunnah, Cigu. Meskipun kalau kita nanti di beberapa tempat, salah satu saja mungkin nanti bisa ditanyakan, kalau di Turki atau di Maroko, Cigu, yang menganut Imam Maliki, ya, di mazhab Imam Maliki, itu mengucapkan amin itu tidak diucapkan oleh makmum, Cigu. Jadi ketika sholat berjamaah yang mengucapkan amin itu hanya imam. Gitu Cigu ya. Jadi hanya imam saja. Maksudnya makmum itu tidak berseru sebagaimana di tempat kita, gitu ya. Nah, kalau Imam Syafi'i mengambil kepada sebuah hadis bahwasannya manakala imam mengucapkan waladhdallin, maka berserulah kalimat amin secara bersama-sama
maka seluruh penduduk langit ikut berdoa mengucapkan amin. Nah, ini kekuatannya Ciku ya. Maka kalau pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, mengucapkan amin itu menjadi lebih utama disuarakan. Meskipun tidak perlu kencang-kencang juga gitu ya. Jadi jangan sampai waladhdallin amin. Nah, tidak begitu gitu ya. Aminnya biasa saja amin. Kan banyak sih kalau sedang sholat taraweh kan malah aminnya kenceng banget itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nah, imam makmumnya begitu. Tidak perlu sampai teriak begitu gitu ya. Amin. Dan mengucapkan amin, kemarin Cikgu Maru sudah menyampaikan ada banyak sekali pandangan ucapan amin itu. Ada A-nya panjang kan Cikgu ya? Ada min-nya pendek. Bukan Atau ada saya, A-nya pendek. Ustadz. Kenapa Cikgu? Bukan saya yang menyampaikan. Udah tempo hari waktu kita ngobrol. Ada 4 bacaan ya Cikgu ya. Maka ini pun harus hati-hati. Karena ketika mengucapkannya amin, A-nya 1 harokat, min-nya 1 harokat, maka berartinya aman. Padahal yang dimaksud amin di sini adalah kabulkanlah doa kami. Jadi bagaimana mengucapkan amin yang benar? Sebagaimana mengucapkan Yasin. Ya-nya 2 harokat, sin-nya boleh 2 sampai 6 harokat. Amin pun demikian, Cikgu. A-nya 2 harokat, mad badal, min, ya dibaca 2 sampai 6 harokat. Boleh pilih, boleh amin, boleh amin, 4 harokat boleh. Atau sampai 6 harokat, tapi yang 6 harokatnya adalah min-nya, bukan A-nya. Amin. Kan kira-kira seperti itu. Begitu ya. Jadi kita biasanya bagaimana mengucapkan aminnya? Min. Ya. Allah tabarakallah. Itu cuma 1 harokat. Aman gitu ya. Masya Allah. Bukan kabulkanlah doa kami kalau seperti itu ya. Cikgu Subur. Itu mengucapkan amin. Nah, lalu bagaimana tertibnya mengucapkan amin ketika sedang berjamaah? Biarkan selesai dulu imam mengucapkan waladhdallin. Kemudian imam pun ikut mengucapkan amin. Baru makmum ikut amin. Gitu ya. Jadi, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Biarkan sejenak. Imam mengucapkan amin. Berseru bersama-sama. Jadi, imam belum ghairil maghdubi alaihim waladdall. Amin. Baru bala waladdall sudah amin. Nah, jangan itu ya terlalu cepat berserunya. Nah, kira-kira ada yang begitu, Cikgu? Anak-anak ya biasanya. Anak-anak biasanya seperti itu. Ini meskipun sunnah akan tetapi sangat utama diucapkannya dengan benar. Itu mengucapkan takmin atau membacakan amin. Kemudian yang termasuk sunnah adalah tadi maaf sebelum mengucapkan amin, setelah membaca iftitah disunnahkan membacakan ta'awudz ketika memasuki bacaan Al-Fatihah. Bacakan ta'awudz, bahkan kalau Syekh Nasiruddin Al-Albani ini menyampaikan bahwasannya membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum memulai surah Al-Fatihah, beliau mengkategorikannya wajib sesuai dengan perintah Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Nah, beliau menganalogikan atau mengambil dalil ini dalam rangka menguatkan membaca a'udzubillah sebelum Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib. Itu untuk rakaat pertama, Cikgu. Adapun di rakaat berikutnya tidak ada keharusan mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim sebelum sholat. Begitu ya, Cikgu ya. Ya, ini yang berikutnya. Kemudian sunnah berikutnya setelah mengucapkan amin adalah membacakan surah-surah. Surah-surah atau ayat Al-Quran. Ya, Cikgu ya. Membacakan surah tidak harus satu surah. Tidak harus satu surat. Apalagi baca suratnya Al-Ma'idah. Kan panjang itu, Cikgu ya. Gak usah satu surat ya, Cikgu. Masya Allah, saking solehnya bacanya Al-Baqarah gitu kan.
Masya Allah, boleh. Kalau itu sanggup, Cigu ya. Kalau sholatnya sedang sendirian. Kalau seorang imam disunnahkan ketika membacakan bacaan-bacaan Al-Quran, disunnahkan meringankan bacaan Al-Qurannya. Artinya, membaca Al-Quran atau membaca surah bagi imam, Cigu, sebaiknya yang sedang-sedang aja. Atau lebih baik pendek daripada yang panjang. Sebagaimana kita ketika menjadi makmum, senangnya diperdengarkannya surah panjang apa pendek? Biasanya lebih Panjang. panjang ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Semakin panjang biasanya kalau subuh semakin ngantuk gitu sih. Iya betul Bang. Semakin ngantuk ya. Tapi Betul sekali. insya Allah yang membedakan itu saya mendengar ya dari sahabat-sahabat kita yang sudah pernah tindak ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu kan. Semakin panjang diperdengarkan itu semakin nikmat ya Ciku ya. Padahal kita tidak ngerti apa yang kita baca ya. Nah itulah indahnya beribadah di Baitullah gitu ya. Masya Allah di rumah Allah. Nah tapi sekali lagi Ciku, kalau ingin membaca surah yang panjang, lakukanlah di sholat sunnah. Karena Rasulullah pun membaca surah-surah panjang itu, gitu ya Cigu ya, di rakaat pertama dan rakaat kedua, hanya pada saat sholatnya sendiri, Cigu. Wabil khusus di sholat tahajud, pada qiyamul lail. Jadi di sholat-sholat fardu, Rasul pun jarang membaca surat-surat panjang. Yang paling kadang-kadang gitu ya, Cigu membacakan surah panjangnya Rasulullah itu paling hanya sebatas Al-Ghoshiyah, Cigu. Al-Ghoshiyah itu sudah dianggap panjang untuk sholat fardu. Nah, sebagaimana Cikgu Rahimakumullah sudah hafal semuanya kan, ini sudah hafalan Al-Ghoshiyah ya Cikgu Pioni ya, Alhamdulillah. Sudah lancar-lancar semuanya ya. Insya Allah ya. Nah, apalagi yang sedang menghafalnya surah surah An-Naba gitu kan. Nah, jadi satu salatnya, satu rakaatnya surah rakaat pertama An-Naba, rakaat keduanya An-Nazi'at, Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa sekali ya. Semakin mantap salatnya itu insya Allah ya Ciku ya, Masya Allah. Nah, jadi diperkenankan. Nah, terus pertanyaannya, kalau membaca ayat itu yang paling pendek segimana sih? Kan begitu ya. Satu ayat itu sudah tercukupi, Ciku. Satu ayat itu sudah tercukupi. Jadi kalau misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu sudah satu ayat kan? Sudah. Apakah itu sudah cukup membaca surah sunnah? Boleh, Ciku silahkan. Atau membaca ayat, silahkan. Bahkan kalau kata Ciku Subur, bolehkah membaca yang paling pendek satu ayatnya? Boleh. Apa Ciku baca waktu itu? Sod ya, kop ya, atau apa itu? Nun. Masya Oh, Allah. Sod. Kalau itu memang sudah terkategori satu ayat, silahkan. Cuma kok rasa-rasa pelit banget ya Ciku ya kalau cuma segitu. Tapi Cigu dibanding tidak baca yang sunnah ini, meskipun satu ayat yang terpendek satu huruf tadi, boleh Cigu. Ini saking utamanya, gitu ya. Meskipun sunnah, tapi kedudukannya utama. Jadi Rasul nyaris tidak pernah tidak atau melewatkan membaca Al-Quran atau surah Al-Quran ketika selesai membaca Al-Fatihah di rakaat 1 dan rakaat kedua. Selalu beliau membacakan ayat Al-Quran. Meskipun hanya satu ayat. Tapi kalau ditanya apakah Rasulullah membaca satu ayat? Tidak pernah. Karena Rasulullah ketika sholat malam, itu Cigu yang 11 rakaat itu, Cigu rakaat pertamanya beliau hampir selalu bacanya 5 juz, Cigu. Di rakaat pertama, Cigu ya. Di rakaat keduanya, di rakaat keduanya 4 juz. Rakaat ketiganya 3 juz. Sampai yang terakhir, Masya Allah, tabarakallah. Kita sanggup? Ya, bagi yang sanggup ya, Cigu silahkan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi hatamnya Rasulullah itu berarti hanya berapa hari itu? Hatam Al-Qur'annya, Masya Allah, tabarakallah. Seperti itulah Rasulullah. Nah, akan tetapi bagi umatnya, kita bagi umat Rasulullah paham akan kekurang mampuan umat di akhir zaman, sehingga
tidak ada kewajiban untuk membacakan surah ini atau ayat-ayat ini membaca yang panjang. Kira Ciku ya. Baik, kemudian Ciku rahimakumullah setelah mengucapkan amin, kemudian membacakan surah-surah, yang disunnahkan adalah membacakan doa-doa atau bacaan ketika sujud 3 kali. Kira Ciku ya. Sujud membacakan ruku subhana rabbiyal azim sampai 3 kali. Itu sunnah. Ya, sunnah. Yang muakadnya yang mana? Hanya 1 kali. Dalam rangka menahan diri posisi ruku atau tumak ninahnya. Ini yang paling utamanya. Ya, kewajiban kita pada ruku bukan pada bacaannya mengucap berapa kali, tapi pada menahan diri, ini yang wajibnya. Membacakan bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, itu hukumnya sunnah. Gitu ya. Kalau tidak mengucapkan pun tidak akan mengurangi nilai keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah, gitu ya. Akan tetapi yang pasti mengurangi kesempurnaan sholat. Kalau sahnya tetap. Tapi kalau dikatakan kurang sempurna, pasti kurang sempurna karena ada sunnah-sunnah di situ yang tidak dilaksanakan. Sayang, Cikgu Rubi. Nah, baik, tabarakallah. Kemudian berikutnya adalah yang termasuk sunnah, Cikgu, adalah kalau untuk saat di antara 5 sholat, Cikgu, ada 4 sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah, as-sholatu fi awali waktiha. Sholat itu diutamakan di awal waktunya. Gitu, Cikgu ya. Ini yang utama, di awal waktunya. Ini yang utama. Salat duhur di awal waktu, isya di awal maghrib di awal waktu, asar di awal waktu, subuh di awal waktu. Terutama waktu subuh itu di awal waktu itu paling utama karena waktunya sangat sedikit dan maghrib. Adapun khusus untuk isya, Cikgu, Rasulullah menyampaikan berdasarkan hadis dari Imam Bukhari bahwasannya andai saja tidak memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah, niscaya akan aku perintahkan sholat isya itu menjelang fajar, Cikgu. Iya, Cikgu. Makanya tiduran. nah itu dia, Cikgu. Beneran dong Ustadz. Kenapa, Cikgu? Beneran suka menjelang fajar. Iya, itu yang paling utama, Cikgu. Betul. Itu paling utama, Cikgu. Jadi kalau menjelang fajar itu kan yang paling utama antara ya sekitar pukul 2 sampai subuh ya, Cikgu ya. Itu yang paling utama ternyata. Maka kalimatnya asyqa ala ummati bi akhirati wa ala salati isya indal fajri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi andai saja tidak akan memberatkan kepada umatku, niscaya akan aku perintahkan seluruh umatku melaksanakan sholat isyaknya menjelang fajar. Karena itu yang paling utama. Gitu ya, Cikgu ya. Maka suatu saat Rasulullah begitu, Cikgu. Habis sholat maghrib, usai melaksanakan sholat maghrib, beliau pulang. Setelah pulang, ditunggu oleh para sahabat sampai tertidur para sahabat. Menanti Rasulullah, kok Isya nggak datang-datang? Qadarullah, Rasulullah baru ke masjid lagi di pukul 2. Maka tanya para sahabat kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau baru datang di jam seperti ini? Apa kata Rasulullah? Inilah waktu yang disebut dengan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu antara pukul 2 sampai menjelang fajar. Waktu ikhtiar itu waktu yang sangat utama untuk menunaikan sholat isya. Bahkan nanti bisa bersambung dengan sholat malam. Seperti itu, Cikgu. Gitu ya, sholat tahajud. Gitu ya, bersambung tuh, Cikgu. Masya Allah, tabarakallah. Baru ada Cikgu. Mudah-mudahan ada yang sudah membiasakan ini. Belum ya, karena lebih baiknya pagi malam saja ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa, Cikgu rahimakumullah? Maksud Rasulullah adalah membiasakan diri, menyegerakan beristirahat di malam hari, Cikgu. Kan begitu, Cikgu? Menyegerakan tidur di malam hari sehingga
pagi-pagi ketika bangun itu di jam 3 itu sudah jam 2, jam 3 itu sudah bugar, sudah seger gitu ya Ciku ya. Karena udara yang paling bagus kan di waktu itu ya Ciku ya. Masya Allah, tapi dingin ya. Itulah godaannya Ciku memang ya, Masya Allah. Masya Allah. Apalagi Pada Ciku mungkin dulu. ada tulisan Ustadz, sholatlah Isya sebelum tidur. Nah, sholatlah Isya sebelum tidur itu untuk menunaikan bagi yang agak kesulitan untuk bangun di pagi hari, begitu ya Ciku ya. Bahkan itulah yang dicontohkan oleh oleh Umar bin Khattab ya Ciku ya. Oleh Umar bin Khattab, beliau saking berhati-hatinya gitu ya Ciku ya, dikhawatirkan. Makanya ini saking hati-hatinya Rasulullah, kalau misalnya nanti sampai dianjurkan sholat Isya'nya di akhir malam, gitu ya Ciku ya, khawatir jamaah atau manusia umat Islam tidak sanggup menunaikannya. Maka Umar bin Khattab lebih mengambil fi awali waktiha. Termasuk Umar bin Khattab hampir tidak pernah melewatkan sholat witir sebelum tidur. Ya kan Cikgu ya? Saking beliau takutnya ketika nanti tertidur tidak bisa menunaikan sholat witir karena terlambat bangunnya sampailah waktu subuh, kan begitu Cikgu Rahimahullah. Nah jadi kita kembalikannya kepada itu, bukan satu kewajiban mengakhirkan sholat isya menjelang fajar, sunnah ya, sunnah muakkadah. Oke, baik jamaah rahimakumullah. Tadi untuk bacaan surah dan lain sebagainya itu adalah sunnah saja, gitu ya. Jadi dan sunnahnya pun hanya sunnah di rakaat ke-1 dan kedua, Cikgu ya. Oke. Nah, berikutnya Cikgu, yang sunnah tadi mengucapkan amin berjamaah. Nah, ini yang harus diperhatikan, ini tidak termasuk kategori sunnah. Kadang kita menganggap bahwa itu sunnah, tapi ini bukan sunnah. Apa itu? Mengucapkan takbir intikal bagi makmum. Makmum itu tidak perlu bersuara ketika mengucapkan takbir intikal, perpindahan gerak. Mau ruku, kan imam mengucapkan Allahu Akbar tuh. Makmum itu tidak perlu bersuara keras maksudnya. Cukup pelan saja, Allahu Akbar. Nah, jangan sampai nanti makmum suara takbirnya malah lebih keras daripada suara imam. Nah, itu yang sangat dilarang ya. Ini yang harus hati-hati. Jadi makmum itu cukup memelankan suara ketika mau ruku, bangun dari ruku, mau sujud, bangun dari sujud, itu tidak perlu atau tidak harus mengeluarkan suara yang kencang atau yang keras. Demikian Cikgu rahimakumullah di antara sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan ketika ketika sholat. Kemudian termasuk yang ini Cikgu maaf, ini ya telunjuk, ini hukumnya sunnah Cikgu ya. Sekali lagi, jangan sampai ketika tidak telunjuk menganggap bahwa sholatnya batal. Tidak. Kalau dari tahiyat awal atau tahiyat akhir tetap tangannya seperti ini, tidak menggerakkan telunjuk, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Gitu ya Cikgu ya. Jangan sampai nanti memperkirakan hal yang tidak. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk sunnah adalah nengok ke kiri dan ke kanan pada saat salam. Ya Cikgu ya. Ya, jadi menggerakkan lihat ke kanan, lihat ke kiri itu hukumnya sunnah ketika salam. Jadi kalau assalamualaikum tidak nengok kanan, tidak nengok kiri itu sudah cukup. Tidak ada masalah. Ya Cikgu ya. Nengok ke kiri dan ke kanan itu hukumnya sunnah Cikgu rahimakumullah. Oke. Baik, Cikgu, inilah diantara hal-hal yang sunnah di dalam sholat. Gitu ya. Termasuk membaca bacaan di akhir sholat. Ya, di akhir setelah membaca tasyahud akhir, itu ada sunnah bacaan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini pun hukumnya sunnah, Cikgu. Jadi kalau nanti membaca dalam kondisi tertentu, Cikgu membaca misalnya at-tahiyat di tahiyat akhir,
sampai Hamidum Majid. Ternyata sudah nggak tahan, kebelet. Bolehkah Assalamualaikum? Boleh, Cigu. Langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung terbirit-birit gitu ya. Cigu Ida, Masya Allah, Cigu Ida sudah di perjalanan, Alhamdulillah. Di Manila, Cigu Ida. Nah, jadi seperti itu, Cigu rahimakumullah. Oke, baik, Cigu rahimakumullah. Sampai sini, adakah pertanyaan? Atau ditunda Ada, dulu? saya boleh Ustadz. Cigu, gimana, Cigu? Gimana? Ya, saya. Assalamualaikum. Ya, Cigu, waalaikumsalam. Ya, yang pertama mohon dicontohkan untuk sujud wanita. Tadi Ustadz sampaikan sama dengan laki-laki sampai ada lubang di apa? Di antara Ada jadi harus begini atau bagaimana ya? Sampai Oke, Cigu. atau yang kedua itu soal telunjuk, apakah cukup begini atau yang digerak-gerakan itu sunnah atau bagaimana? Yang ketiga, Ustadz, dari awal tadi disebutkan sunnahnya begitu banyak. Jadi sebetulnya yang wajibnya sesederhana apa sholat itu? Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cigu, terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus. Cigu, untuk posisi sujud, Cigu mohon izin. Saya posisi begini ya, Cigu ya. Atau kemana gini ya, menghadapnya ya. Ya. Jadi kan posisi sujud begini. Tangannya ke sini, Cigu. Ini diusahakan terbuka meskipun hanya sedikit. Nah, Cigu rahimakumullah. Sujud posisi sangat Rasulullah ini sangat melebarkan sampai terbuka betul ketiaknya. Ini pada saat sholat sendiri, Cigu. Pada saat sholat sendiri itu betul-betul beliau terbuka sekali sampai kalau dalam sunnah disebutkan andai kata anak kambing itu masuk ke celah-celah ini maka bisa masuk. Itu saking longgarnya, ya, Cigu ya. Saking longgarnya di bagian ini. Nah ini ya, bagian sini. Nah, bagaimana antara laki-laki dengan perempuan? Apakah sama? Sama, Cigu. Tidak ada perbedaan posisi sujud, posisi apapun. Ya, Cigu dalam sholat semuanya sama, tidak ada bedanya. Begitu ya, Cigu ya. Nah, adapun bagaimana ketika posisi sujudnya ketika berjamaah? Maka kata Rasulullah, ketika kalian sholat berjamaah di posisi sujud, pandai-pandailah berbagi dengan jamaah yang lain. Maksudnya di sini adalah satu, pandai-pandai itu pandai menjaga kehusuan orang lain. Karena kalau kita terlalu merentang, maka jamaah yang lain akan terganggu. Itu satu. Ya. Yang kedua, dengan terlampau merentangkan, melonggarkan ketiak ketika berjamaah, dikhawatirkan, ketiaknya tidak seger. Itu pun akan mengganggu, Cigu. Ya, maaf ya, Cigu ya. Maka ketika sedang berjamaah, kata Rasulullah, pandai-pandailah. Jadi agak dikempit aja begitu, Cigu. Kalau sedang berjamaah, ya seperti itu, menyesuaikan. Tapi kalau apa yang pasti diusahakan, sikunya diangkat, gitu ya. Jangan menempel ke lantai. Ya. Kalau Juga, sedikit nggak apa-apa ya, Ustadz ya. Kalau diangkat. Ya betul. Karena ketika siku diangkat, hampir bisa dipastikan ini ada longgar, ada celah, gitu ya. Nah, jadi siku begitu. Jadi melonggarkan ruang ruang di ketiak ini yang disunnahkan pada saat sholat sendiri, siku itu diutamakan, dilebarkan, dibuka. Tapi ketika sholat berjamaah, yang penting ada celah, gitu ya. Yang penting ada celah antara ketiak dengan lengan. Seperti itu, Cigu. Itu untuk posisi sujud ya. Nah, kemudian yang kedua, posisi telunjuk digerakkan. Kemarin saya pernah menyampaikan, Cigu, dari 4 pendapat, Cigu. Saya tidak melihat tulisannya tadi, Cigu, mohon maaf. Di antara 4 pendapat, Cigu, yang pertama menggerakkan telunjuk itu pertama dari at-tahiyyatu lillah. Sudah digerakkan, Cigu. Ini sampai selesai. Masihid Dajjal baru turun Assalamualaikum. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tahiyyatu lillah. Dari pertama ini, Cigu, sudah diturunkan.
wassalam. Maaf Cikgu, maaf. Aduh, maaf Cikgu. Nah, jadi tahiyatu lillah turun wassalawat sampai selesai Cikgu. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, pendapat ketiga, ini kenapa sih tujuannya menggerakkan ini? Ya, di antaranya ini ada pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ini yang paling kuat, Cikgu. Beliau mengatakan bahwasannya tujuan menggerakkan ini adalah untuk memastikan persaksian kita tentang Tuhan yang satu. Maka digerakkannya pada saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu Cikgu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i boleh setelah asyhadu alla ilaha illallah sampai dengan selesai. Masihid Dajjal. Sebelum salam baru ditutup, Cikgu. Baru salam. Begitu, Cikgu ya. Adapun pendapat Imam Maliki mengatakan boleh apa namanya tadi? Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian beliau tutup. Gitu ya. Beliau tutup, kemudian sampai selesai, assalamualaikum, tidak digerakkan lagi. Nah, bagaimana dengan yang mengatakan digerak-gerakan? Ini hanya persepsi dari kalimat hurika. Gitu, Cikgu. Hurika itu artinya menggerakkan atau digerak-gerakkan. Di antara 12 periwayat hadis tentang menggerakkan telunjuk, Cikgu, hanya ada satu yang berpendapat digerak-gerakkan, Cikgu. Gitu ya. Sedangkan yang lain hanya menggerakkan. Gitu, Cikgu. Jadi kalau dikatakan apakah salah yang menggerak-gerakkan, tidak salah. Hadisnya jelas. Hadisnya sahih. Tapi di antara 12 periwayat hadis yang sahih, Cikgu, hanya satu orang yang mengatakan digerak-gerakan. Yang 11 orang sepakat hanya menggerakkan satu kali saja. Gitu, Cikgu. Jadi tidak salah ketika ada yang menggerak-gerakkan, tidak salah juga kalau yang satu kali. Begitu. Begitu, Cikgu ya. Bahkan tidak menggerakkan sama sekalipun tidak salah. Karena ini hukumnya sunnah, tidak akan membatalkan sholatnya. Begitu ya, Cikgu ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga. Kok sunnahnya begitu banyak? Itulah, Cikgu, betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Allah itu tidak ingin memberatkan kepada umatnya, Cikgu. Andai saja gitu ya, maka tadi saja di antara salah satu perintah, Cikgu, yang perintah sunnahnya, Cikgu nih, sunnah sebelum sholat itu bersiwak. Contoh ini satu ya, itu kan sunnah bersiwak nih, Cikgu nih, ya kan? Laula an asyqa la amartuhum bisiwak. Andai kata tidak memberatkan kepada umat-umatku yang akan datang, niscaya akan aku wajibkan bersiwak qabla sholat, sebelum sholat. Siwak itu menggosok gigi itu loh, Cikgu. Menggosok gigi. Nah, itu saja disunahkan, karena kalau diwajibkan memang semuanya punya siwak, kan tidak punya siwak, Cikgu. Apalagi Islam sudah menyebar kemana-mana kan, siwak sudah jarang-jarang sekarang. Mana coba di antara Cikgu ada yang suka bersiwak sebelum sholat? Mana, angkat tangan? Gak ada kan? Iya. Paling sikat gigi. Oh, Ya, kan? siwak sama gigi lainnya. Betul, Cikgu. Nah, maka Rasul sunnahkan, Cikgu, kalau diwajibkan akan memberatkan umatnya. Maka betapa banyaknya yang sunnah dibanding dengan yang wajib, yang rukun. Maka dalam sholat kemarin yang rukun itu hanya ada 13 kan, Cikgu? Rukun itu kan hanya 13 kemarin dalam sholat, ya kan? Rukun dalam hati 1, rukun yang diucapkan ada 5, rukun gerakan ada 7. Itu saja, Cikgu. Hanya itu saja. Selebihnya hukumnya sunnah. Bacaan pun yang begitu banyak bacaan, ternyata yang wajib hanya 5 dan pendek-pendek. Kan begitu, Cikgu. Itu untuk apa? Memudahkan kepada umatnya. Maka kalau Allah menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr.
Allah itu tidak pernah menghendaki dan menyulitkan hamba-hambanya, akan tetapi Allah senantiasa menghendaki kemudahan kepada umatnya. Demikian Cikgu, Masya Allah, terkait dengan pertanyaan, kenapa banyak sunnah? Kalau banyak wajibnya, nanti akan memberatkan umatnya, Cikgu. Begitu, Cikgu, rahimakumullah. Ya, Barakallah. syukran. Jazakallah Zee. khairan. Baik, Taksiran Amin, Allah. Ustaz. Berikut, Cikgu, ada pertanyaan lagi? terima kasih Pak Ustadz. Ya, Cikgu. Alhamdulillah, Masya Allah. hari ini yang hadir kajian dalam pagi ini sekitar 48 orang Pak Ustadz, 48 santri. Alhamdulillah. Ini banyak, alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ini Ada sudah lagi? membuka sesi pertanyaan Pak Ustadz? Sudah Ya, dibuka sudah sesi ya. pertanyaannya? Oke, boleh. Cikgu, silakan. Baik, silahkan sahabat Quran yang ingin bertanya, sebutkan namanya ya. Ya, Ustadz mau tanya. Ya, Cikgu. Ya, saya Nino. Mau tanya, Ya. kalau kita assalamualaikum kan tengok kanan, tengok kiri, itu betul nggak? Kalau tengok kanan kita ke malaikat atid, terus ke kiri malaikat atid, rotib gitu. Atid, rotib ya. Ya. Itu saja, Ya. Cikgu. Nah, iya, yang mencatat amal kebaikan dan keburukan itu apa cuman kata orang ya, Ustadz? Masya Allah, tabarakallah, Cikgu Nino luar biasa ya. Ini memang pengalamannya luar biasa, Cikgu. Hati-hati ya, Cikgu ya, dengan pendapat orang-orang ini ya. Pendapat orang-orang ini terkait dengan yang menghubung-hubungkan gitu ya. Apa yang dilakukan dalam sholat dengan yang lain. Contoh, ada yang mengatakan, Cikgu, ketika tahiyat itu, Cikgu ya, ada menjentikan jari ini katanya untuk mengusir setan. At-tahiyat. Maka terus digerak-gerak, Cikgu. Maksudnya ini nyelentik setan katanya. Kan, Cikgu. Itu gak ada hadisnya, Cikgu. Itu tidak ada sama sekali. Ini tujuan utamanya ketika menggerakkan jari ini adalah tujuan utamanya adalah satu, memfokuskan bacaan kita itu ke ujung telunjuk, Cikgu. Maka sunnah ketika kita sholat memandang telunjuk. Kan begitu, Cikgu. Ya kalau dari awal ketika berdiri kita memandang tempat sujud. Kan gitu, Cikgu, sunnahnya ya. Kemudian sampai selesai boleh memandang tempat sujud menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut imam yang lain, ketika berdiri memandang tempat sujud, ketika ruku memandang punggung kaki, ketika tahiyat memandang ujung ini. Ya, itu sunnah, Cikgu. Nah, betul. Kalau misalnya ini digerak-gerakan, pusing nanti lihatnya, Cikgu. Ya, Masya Allah. Enggak bercanda. Nah, jadi sunnah memandang ke sini. Nah, dianggapnya ada orang mengatakan ini hadisnya palsu, Cikgu. Yang mengatakan ketika seperti ini, kenapa dijentikan, kenapa digerak-gerakan? Ini katanya untuk mengusir setan. Itu enggak benar. Sama dengan ketika nengok kiri dan kanan, itu tidak ada tujuannya nengok malaikat rokib dan atid. Karena kita tidak tahu rokib dan atid ada di kanannya sebelah mana. Jangan-jangan di kanannya di sebelah sini. Atau jangan-jangan di bawah. Atau di mana kita tidak ada yang tahu, Cikgu. Jadi nengok kiri dan ke kanan itu sunnah, tidak ada tujuannya untuk itu. Yang pasti, Cikgu, bahwasannya, Cikgu ya. Nah, kalau ini ada kecenderungan yang lebih mendekati kebenaran. Kenapa? Jadi ketika nengok ke kiri dan ke kanan itu agar kita tahu saudara kita, sahabat-sahabat kita, muslimin muslimat. Kita kan salam sejahtera untuk saudara kita di kanan. Artinya apa? Kita harus banyak toleransi, kita harus banyak memperhatikan saudara-saudara kita di kiri kanan kita itu seperti apa. Dan kiri kanan itu bukan cuma kiri kanan sebelah. Kiri kanan kiri tetangga kita, kanan tetangga kita, kanan negara kita, kiri negara kita. Ya kan begitu, Cikgu. Sekarang misalnya ada kecenderungan perhatian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itu kan kanan kita tuh. Sedang apa saudara-saudara kita di sana? Yang paling dekat tetangga kita, adakah yang tetangga kita anaknya nangis-nangis tidak sempat makan pagi ini? Harus diperhatikan. Kan arahnya ke situ, Cikgu ya. Itu lebih bukan semata-mata, tapi kalaupun hati kita, Cikgu ya, cenderung Masya Allah nengok ke kanan, ingat ke malaikat rokib, ingat ke malaikat atid, boleh aja, Cikgu, tidak ada kesalahan. Boleh, Cikgu. Itu lebih apa? Lebih mendekatkan diri kita. Ya Allah, lebih nengok kanan, lihat malaikat Ijroil. Biar tambah cepat-cepat bertobat. Kan begitu, Cikgu ya? Masya Allah. Seperti itu, Cikgu Nino. Tidak ada larangan untuk mengingat hal-hal yang baik
Apalagi itu sudah memasuki akhir sholat. Apalagi tujuan daripada mengingat itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ingat kepada malaikat raqib yang mencatat kita, biar kita lebih mengingat bahwa apapun yang kita lakukan itu ada catatannya, ada yang memperhatikan kita. CCTV 24 jam tidak pernah lepas barang sedetik pun. Semua amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikatnya. Begitu Cikgu Nino, barakallah, masya Allah. Ini, Ya Ustadz. Barakallah, ini, Cikgu. Ya, ini di chat ada pertanyaan Pak Ustadz. Cikgu. Ada pertanyaan nih di chat, apa namanya? Dari ibu siapa tidak bisa terbaca di ini saya. Oh maaf tadi itu Menanyakan, saya, Ibu Elis tadi, saya normalis tadi. ya menanyakan itu kalau sholat Isya jam 12 malam itu boleh atau tidak itu sholat Isya Pak Ustadz. Jam 12 malam atau lewat seperti itu. Itu Ya, mungkin waktunya kan sudah berganti harinya Pak Ustadz. belum Cikgu, belum berganti hari Cikgu. Berganti harinya dalam kalender Komariah itu maghrib batasnya. Oh, Bukan jam maghrib. 12 malam ya. Jam Ya. 12 malam itu bukan pergantian waktu. Kalau dalam kalender Masehi, pergantian waktu itu di pukul 12 tengah malam. Tapi kalau dalam kalender Hijriyah, kalender Komariah, pergantian waktu itu pada saat maghrib, Cigu. Maka tadi disampaikan, Cigu, seutama-utama sholat Isya adalah menjelang fajar. Fajar itu jam berapa, Cigu? Antara jam 3 jam 4 kan? Nah, menjelang fajar itu lebih utama. Maka kalau Cigu tiap malamnya jam 12 malam sholat Isya, itu hebat namanya Cigu. Oh, Nah, katanya iya. nggak boleh, saya dengar Pak Ustadz, itu saya tanya. Itu saya tanya, katanya nggak, itu udah nggak boleh sembahyang katanya. Jadi Cigu, maaf. Ini izin Cigu, kalau kita perumpamakan Cigu begini ya Cigu ya, perhatikan Cigu. Ini kan durasi waktu sholat itu kan sebetulnya hanya 5 jari aja kan Cigu? Ya kan? Dari Isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke Asar, asar ke maghrib, maghrib ke Isya. Isya. Dari Isya ini yang paling rentangnya jauh Cigu. Kalau ini dibuat garis Cigu, dibuat garis gitu ya. Yang paling panjang itu dari sini ke sini. Ya kan? Dari Isya ke subuh. Maka waktu Isya itu dari kurang lebih ya sekarang ya Cigu ya pukul 7 lewat pukul 19. Antara pukul 19 sampai pukul 4 pagi. Itu adalah waktu Isya. Maka yang paling utama waktu Isya itu tadi kata Rasulullah berdasarkan riwayat Imam Bukhari ya, yang paling utama adalah waktu menjelang fajar. Itu waktu yang paling utama menunaikan sholat Isya. Jika tidak akan memberatkan umatku, kata Rasulullah gitu ya. Jadi kalau menunaikan di waktu itu luar biasa berarti Ciku gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita lebih kecenderungannya lebih cepat sholat, lebih cepat tidur, atau enggak juga? Cepat sholat, cepat nonton dulu, gitu ya. Enggak juga ya, insya Allah ya. Insya Allah, sudah enggak ada. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, begitu ya Ciku ya. Jadi kalau Ciku membiasakan di waktu itu hebat betul, luar biasa. Barakallah, barakallah Ciku, barakallah. Begitu Ciku Nurma ya. Ustadz, minta maaf. Ustadz saya mau nanya. Ya Ciku. Tadi kan Pak Ustadz bilang selain Isya kita sebaiknya sholat di awal waktu. Maaf, dengan siapa ini? Ibu siapa? Maaf, Bunda iya. siapa? Saya Nora, R7 dari Araman. Pertanyaan saya seperti tadi Ustadz bilang, kita selain yang Isya sebaiknya diutamakan sholat di awal waktu. Ya. Nah, seandainya kita injury time gitu gimana Ustadz? Misalnya 5 menit sebelum maghrib kita baru sholat asar, masih sah nggak? Oke, baik. Itu aja Ustadz pertanyaannya. Ya, terima kasih Ciku. Terima kasih Ciku, Ustadz. perintah untuk menunaikan sholat itu yang disampaikan oleh Rasulullah, sholatlah ala waqtiha. As-sholatu ala waqtiha. Sholatlah pada waktunya. Yang dimaksud waktu itu ada rentang Ciku. Ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Ini yang disebut waktu. Ya, jadi saya umpamakan begini.
waktu sholat duhur. Duhur itu ada berapa menit? Ada berapa jam? Waktunya. Dari 2 jam pukul ya? 12 sampai jam 3. Gitu ya. Nah, sampai pukul 3 kan? Nah, 3 jam. 3 jam ya. 3 jam. 3 jam. Nah, 3 jam ini dibagi 3, Ciku, yang disebut ala waktiha. Jam pertama itu awal waktu. 1 jam. Berarti antara jam 12 sampai jam 1. Nah, jam 1 siang. Itu namanya awal waktu. Jam 1 sampai jam 2 berarti itu tengah waktu, Ciku. Jam 2 sampai asar itu akhir waktu, Ciku. Nah, jadi kalau mau sholat di awal waktu berarti sholatnya antara jam 12 sampai jam 1. Itu awal waktu, Ciku. Gitu ya, Ciku ya. Jadi ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Setiap waktu sholat begitu. Asar. Asar itu kan waktunya dari jam 3 sampai jam 6. Ya kan? Jam 3 sampai jam 4 itu awal waktu. 4 sampai 5 itu tengah waktu. 5 sampai 6 itu akhir waktu. Bagaimana kalau sudah diinjur time 5 menit? Gitu kan? Sebelum waktu yang berikutnya. Apakah itu sah sholat? Sah, Ciku. Sah, tidak ada kekurangan apapun. Silahkan, sah. Yang penting, yang tidak boleh itu ketika waktu mau sholat duhur sudah azan asar. Nah, itu sudah tidak diperkenankan kecuali sholatnya sholat jama atau qashar. Begitu, Ciku. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita sengaja, Ustadz, kita sengaja biar wudhunya sekalian gitu. Itulah Rasulullah memerintahkan ajilu bis shalah qabla al-fawat wa ajilu bit taubat qabla al-maut. Bersegeralah kalian menunaikan sholat sebelum waktunya habis dan segeralah bertobat sebelum datang kematian. Lalu hukumnya bagaimana orang yang sholat di akhir waktu? Itulah orang yang disebutkan oleh Allah di surah Al-Ma'un. Gimana katanya di surah Al-Ma'un? Alladzina hum fi sholatihim. Alladzina hum. Jadi terlupakan, Ciku. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Itulah orang-orang yang lalai, Ciku. Gitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Orang yang lalai sangat tidak disukai Allah, Ciku. Tapi tidak berarti kita tidak menunaikan. Tetap kita menunaikan, tapi kita termasuk orang yang lalai. Begitu, Ciku ya. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebentar Bapak Ibu ya, gantian ya. Jadi ketika ingin bertanya, kalau yang satu sudah selesai, baru boleh dipersilakan bertanya. Atau yang lebih baik raise hand gitu. Jadi tidak bertabrakan seperti itu. Baik, silahkan. Siapa ini yang ingin bertanya? Saya Pak Ustadz. Pak Ustadz Purwokerto. Oh, Pak Sukri ya. Monggo Pak Sukri, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ciku. Ada seorang imam, memang tajwidnya bagus, tilawahnya bagus, tapi sering pakai kukur-kukur gitu, gimana Pak Ustadz? Apa, Ciku? Sering pakai kukur-kukur. Ukur-ukur maksudnya? Garuk-garuk, Pak Ustadz. Mungkin ketika menjadi imamnya sering garuk-garuk gitu karena gatal atau seperti apa? Saya pernah menegurnya. Dia bilang, ya sebenarnya nggak boleh, tapi saya kadang-kadang nggak sadar Pak Sukri. Dia bilang gitu, Pak Ustadz. Yang negor siapa, Pak Sukri? Saya. Setelah sholat negornya, bukan pada saat sholat, Pak Ustadz. Ya. Baik, Ciku. Jadi itu aja Pak Ustadz, makasih. Ya, Masya Allah. Ini memang biasa terjadi, Ciku ya, Masya Allah. Nah, ini juga merupakan bagian yang harus betul-betul kita perhatikan, Ciku ya, karena garuk-garuk itu andai kata. Nah, ini kembali lagi kita kepada pendapat ya, Ciku ya.
pendapat Imam Mazhab. Salah satunya, kalau Imam Syafi'i, Cigu mengatakan garuk-garuk itu sepanjang dilakukannya oleh sendi, bukan anggota tubuh, anggota badan, maka boleh berulang-ulang. Contoh begini, Cigu, maaf. Ini kan kita sedang begini nih, sedang sedekap. Kita garuk-garuknya begini. Meskipun berulang-ulang ini tidak membatalkan, Cigu, karena ini bukan anggota badan, tapi sendi. Jadi garuk-garuknya begini. Tapi kalau menggaruknya begini dari sini ke sini, nah ini sudah anggota badan karena ini sudah lengan. Maka kata Imam Syafi'i, dalam rangka menjaga kekhusyuan sholat, menggaruk itu tidak boleh sampai seperti ini. 1, 2, 3. Nah ini udah batal kata Imam Syafi'i. Saking menjaga biar fokus kita sholat, Cigu. Gitu ya, Cigu ya. Itu mengganggu kekhusyuan kita. Bahkan kalau seorang imam yang melakukan itu, mana yang digarut pantatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kira-kira gimana makmumnya yang lihat? Yang paling depan kan pasti lihat, Cigu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah tabarakallah itu semua gimana? Mana garutnya? Nah ini harus dijaga, Cigu ya. Jadi kalau sekiranya gatal betul, ya ada saatnya untuk ditahan, Cigu. Nah, maksudnya begini, Cigu. Ketika kita sedang upacara saja, kita, Cigu ya, upacara ini sedang istirahat begini, gatal aja kan tidak digaruk, betul nggak? Padahal yang dihadapi cuma siapa? Cuma Pak Bupati. Lah ini lagi sholat. Lagi sholat. Itu gimana coba? Nggak sopan, nggak santun. Dari adabnya saja sudah hilang, Cigu. Begitu, Cigu. Ini menghilangkan adabnya. Yang paling utama di situ. Kemudian kalau garuknya tadi berlebihan, kalau menurut Imam Syafi'i itu pasti membatalkan sholatnya. Begitu, Cigu Sukri. Jadi Cigu Sukri langsung nanti kalau garuk-garuk begitu besok langsung ditarik, suruh mundur imamnya. Cigu Sukri yang ganti ya. Jangan. Betul itu. Jangan, Cigu ya. Nanti bisa diomelin sama yang lain nanti. Betul, Cigu. Jadi tetap mengingatkannya di luar sholat. Gitu ya, Cigu ya. Betul, itu paling bijaksana. Betul, Cigu. Iya, sama-sama, Cigu. Barakallah. Baik, terima kasih. Silahkan. Selanjutnya yang ingin bertanya, gantian Bunda ya, gantian yang lain lagi ya. Silakan yang lain. Yang ingin bertanya, silakan. Kalau nggak ada saya. Saya boleh ya, Cigu Mahrus? Boleh tuh. Ya, Maaf dengan Cigu siapa? Ya baik, dengan Luli, Cigu. Oh, silakan, Bunda Luli, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya pernah mendengarkan informasi demikian. Ketika kita sholat itu lebih baik semua doa yang kita panjatkan itu disampaikannya ada di dalam rangkaian sholat. Misalnya tadi di tahiyatul akhir ya Ustadz, seperti itu. Nah, tetapi ada juga yang saya melihat ketika kita sudah selesai sholat, kemudian kita zikir dan kita mengangkat tangan untuk memanjatkan doa. Nah, ada yang menyampaikan katanya sebaiknya doa itu semuanya dimohonkan di dalam rangkaian sholat. Karena kalau sudah dimohonkan di luar sholat itu sudah bukan lagi rangkaian sholat. Begitu Ustadz, mohon pencerahan ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya menjawab. Ya, barakallah, Cigu dulu. Begini, Cigu. Kalau kita mau melihat, Cigu, sesungguhnya kebutuhan hajat hidup kita, gitu ya, Cigu ya, sudah ada pada rangkaian bacaan sholat. Baik. Insya Allah semua sudah, gitu ya. Makanya di sini kenapa penting sekali kita memahami, apalagi sampai tahu betul arti dari bacaan yang kita baca ketika sholat. Gitu ya, Cigu ya. Ini pentingnya. Di samping satu akan lebih mendekatkan kekhusyuan kita. Gitu ya, Cigu. Yang kedua, oh ini toh maksudnya Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni. Kan begitu ya, Cigu ya. Dan seterusnya. Ya. Maka, Cigu, kalau misalnya kita mau melanjutkan rangkaian dari setelah kita menunaikan sholat, kenapa di awal usai assalamualaikum, Cigu, yang dibaca, yang disebut justru astagfirullah. Nah, saya menyampaikan usai salam itu malah mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada contohnya setelah salam mengucapkan alhamdulillah.
Maaf ya Cikgu ya, kan ada yang suka begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sambil menggerakkan kaki. Ada yang suka begitu ya Cikgu ya? Sambil langsung posisinya berubah kan? Ini tidak disunnahkan Cikgu. Tidak ada contohnya dari Rasulullah. Rasul itu justru setelah salam, ketika pun beliau menggerakkan kaki, bahkan sebetulnya tidak terlalu banyak menggerakkan. Menggerakkan itu tujuannya memberikan sinyal kepada jamaah yang jamaah tidak bisa mendengar suara Rasulullah mengucapkan salam atau tidak melihat, ya Cikgu, maka Rasulullah menggerakkan, maka Rasulullah sering menghadap ke jamaah. Itu Cikgu sinyal bahwa sholat sudah selesai dengan membatalkan dengan gerakan. Ya Cikgu ya. Nah, ketika melakukan gerakan Cikgu, Rasulullah itu yang diucapkan astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Karena ketika kita sholat, boleh jadi berdoa kita nggak benar. Itu Cikgu. Boleh jadi ketika sholat kita membaca bacaan sholatnya yang di dalamnya adalah doa, tapi kita berdoanya pikirannya kemana-mana. Kita berdoanya memohon kepada Allah ketika Robbi firli saja. Robbi firli, ampuni saya ya Allah. Tapi pikirannya kemana-mana, mulutnya mengucapkan Robbi firli. Maka memohon di akhir itu astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Memohon ampun saja tadi kepadamu dalam keadaan hati tidak terfokus kepadamu. Pikiranku tidak berfokus kepada engkau. Maka ucapkannya istighfar setelah sholat. Ya, seperti itu. Maka kalau dikatakan seluruh rangkaian sholat itu semuanya sudah memenuhi kebutuhan atau hajat hidup kita untuk permohonan kebutuhan harian kita. Dari awal semua Cikgu sudah Nah, bagaimana kalau misalnya nanti setelah sholat itu membacakan berdoa kepada Allah dengan memohon kembali, bolehkah? Boleh. Tapi Cikgu mohon izin. Ini untuk mempertegas kita. Rasul Cikgu apabila usai melaksanakan sholat, beliau langsung melaksanakan zikir sampai selesai, ditutup biasanya Rasul itu dengan membacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Cikgu ya. Membacakan ayat kursi. Jika setelah sholat tersebut ada sholat sunnah, maka setelah membacakan Allahu la ilaha illa huwal qayyum, beliau langsung berdiri sholat sunnah dulu Cikgu. Nah berdoanya diputus oleh sholat sunnah. Nah, kadang Rasulullah setelah sholat sunnah baru beliau berdoa menengadahkan tangan setelah sholat. Gitu, Cikgu. Tapi kalau sholat subuh kan tidak ada sholat badiah. Nah, beliau langsung menengadahkan tangan setelah membaca ayat kursi. Berdoalah beliau. Begitu. Tapi berdoanya di luar sholat itu Rasul tidak melebihi doanya ketika sholat. Jadi Rasul itu lebih utama mengkhusukkan bacaan ketika sholat karena itu rangkaian doa dibanding dengan sholat berdoa setelah sholat. Begitu Cikgu. Ya. Jadi sebetulnya kedua-duanya diperkenankan saja untuk berdoa, tapi yang tadi Cikgu sebaiknya kita memenuhi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, terutama waktu-waktunya. Dan pada hakikatnya Cikgu, kalau berdoa itu hakikatnya tidak ada ruginya. Kalau perintah Allah ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku ijabah, pasti akan aku penuhi kata Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan doa kita semata-mata untuk ibadah, Cikgu. Jadi ketika kita berdoa itu di samping kita memohon, tapi tujuan kita memohon itu semata-mata ibadah, gitu ya Cikgu ya. Bukan semata-mata hanya ingin dipenuhi kebutuhan kita, gitu Cikgu ya. Kan kadang kita itu berdoa karena hanya ingin kebutuhan kita kan Cikgu ya. Ya Allah, ini saya punya utang, tolonglah ya Allah berikan kesempatan untuk melunasi. Nah, kenapa tidak berdoa yang lain, gitu ya? Padahal doa-doa yang paling utama adalah ketika kita mendoakan orang lain. Itu doa yang paling utama Cikgu. Ya, maka kalau Rasulullah mengajarkan, bahkan ini menjadi rukun Cikgu di dalam khutbah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa kita untuk orang lain, Cikgu. Wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah muslimin muslimat yang hidup maupun yang mati. Kan seperti itu, Cikgu. Nah, ini doa karena seluruh doa pada hakikatnya yang kita ucapkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian, Cikgu. Jadi, doa di dalam sholat silahkan khusukkan.
doa di luar sholat silahkan dikerjakan. Begitu Ciku Ya, Rudi. baik. Terima kasih Ustadz Iwan. Allah, amin ya Allah. Terjawab sudah, Ah, Cigu Luli. Ya, sudah Cigu Maaf, Marus, terima kasih. Semakin maaf jelas Cigu, itu. mau melanjutkan yang Alhamdulillah. barusan Pak Ustadz jelasin, saya Nora. Ya, Ciku. Setelah sholat itu kita sebaiknya zikir dulu baru berdoa atau berdoa dulu baru berzikir? Doanya kan tadi ketika sholat sudah doa, Cigu. Maka Iya. yang utama itu setelah sholat, zikir dulu, Cigu. Oh, Ya, zikir dulu. Sudah saya sampaikan rangkaian zikirnya, Cigu? belum. Izin saya sampaikan dulu ya, Cigu ya, Cigu Mahrus ya. Ya. Rangkaian Silakan, zikir. Ustaz. Ya, rangkaian zikir yang dicontohkan Rasulullah itu, Cigu, setelah sholat, pertama, mengucapkan astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh 3 kali, Cigu ya. Cukup itu yang pendek. Karena sayyidul istighfar dibacanya oleh Rasulullah lebih banyak ketika sholat malam. Gitu ya, Cigu ya. Jadi yang pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 1. Kemudian berikutnya, Cigu, setelah mengucapkan astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Itu bacaan kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siku yang ketiga. Itu 3 yang kali keempat, semua, Ustaz. Ya. 3 kali juga. 1 kali. Nah, yang 3 kali hanya astagfirullahnya, Cigu. Oh, yang lainnya 1 kali. Ya, yang lainnya cukup 1 kali. Kemudian setelah itu, Cigu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Sampai situ, Cigu. Kemudian langsung subhanallah. Subhanallah boleh 2 pilihan, boleh 33, boleh 10 kali. Kita Cigu ya. Boleh 33 kali, boleh 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah juga sama, boleh 33, boleh 10. Allahu Akbar pun sama, 33 atau 10. Nah, setelah Allahu Akbar, kalau Cigu usai sholat maghrib dan subuh, ditambahkan trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu khusus untuk maghrib dan subuh. Nah, sunnahnya ya. Kalau selain maghrib dan subuh, lanjut membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Selesai sudah. Betapa ringannya, betapa mudahnya. Itu yang paket yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Bagaimana dengan membaca bacaan doa-doa yang lain? Boleh? Silahkan, Cigu. Nah, tapi kalau misalnya mau membacakan yang lainnya, lebih utama nanti seusai melaksanakan sholat sunnah, jika ada sholat sunnah. Ya. Tapi kalau tidak ada sholat sunnah seperti subuh, gitu ya, Cigu ya, kan tidak ada sunnah, boleh melanjutkan dengan bacaan yang lain. Misalnya membaca la ilaha illallah 100 kali, boleh. Silakan, tidak ada masalah. Dilanjutkan dengan berdoa sampai menjelang syuruk. Wah, luar biasa itu. Gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Begitu, Cigu. Jadi rangkaian yang tadi penuhi, baru itu melanjutkan aktivitas yang lain, baik berdoa maupun sholat sunnah. Begitu ya, Cigu ya. Pak Ustadz, tadi ayat kursinya dibacanya waktu kapan? Setelah tadi, Cigu. Setelah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kecuali Cigu kalau sholat subuh, kalau subuh itu dan maghrib dibaca dulu trikul, ya. 3 qul huwallahu ahad. Oh, itu juga ada yang ya. Kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, baru dilanjut dengan ayat kursi, Cigu, gitu. Jadi ayat kursi itu untuk menutup zikir. Di sholat maghrib dan subuh ya?
Maghrib dan subuh. Kalau maghrib subuh, kalau subuh ketika usai membaca ayat kursi boleh langsung berdoa. Nah, izin untuk berdoanya, Cigu, adabnya urutan bacaan yang harus dibaca sebelum berdoa. Ya, jika nanti pertama menyebut dulu nama Allah, mengucapkan alhamdulillah. Setelah mengucapkan alhamdulillah, ini yang paling pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling pendek. Dilanjutkan urutan keduanya menyebut salah satu nama Allah dari Asmaul Husna. Ya juga ya. Boleh ya Allah, ya Rahman, boleh. Misalnya tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahim wa anta khairur rahimin. Kan begitu ya? Nah, kemudian atau boleh dengan ya Allah ya Razak, ya Allah ya Latif, ya Allah ya sama sebut kebutuhan kita, gitu ya. Boleh disebut salah satu dari 99 nama. Tidak perlu 99 namanya diucapkan, tidak perlu, satu aja. Misalnya habis subuh ya Allah ya Razak, nanti habis maghrib ya Allah ya Fatah, nanti habis isya ya Allah ya Waqi, ya Allah ya Goni. Boleh, silahkan ganti-ganti Ciku ya, jadi semuanya bisa terbaca. Nah, setelah mengucapkan nama Allah salah satu Ciku, kemudian berikutnya membaca sholawat Ciku. Ya, setelah tadi alhamdulillah menyebut nama Allah, kemudian membaca salawat yang terpendek saja. Allahumma sholli ala Muhammad, ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu Ciku diusahakan doa dulu untuk orang tua Ciku. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mau disambung dengan doa untuk muslimin muslimat, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nah, barulah doa untuk pribadi. Gitu, Cikgu. Itu urutannya ya, Cikgu. Bebas. Kalau setelah itu silakan bebas. Nanti di akhir jangan lupa mengucapkan sholawat dan alhamdulillah. Itu ya, Cikgu ya. Diakhiri dengan alhamdulillah atau dengan menyebut dengan kalimat yang sudah populer ya, Cikgu ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Itu sudah satu rangkaian. Mengucapkan nama Allah, kemudian membaca salawat kepada Rasulullah, dan diakhiri dengan alhamdulillah. Itu urutannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu untuk yang di akhirnya. Begitu Cikgu, ini maaf jadi agak melebar ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, betul. Itu urutannya, adabnya urutan berdoa. Dan sebaik-baik berdoa, Cikgu mengangkat kedua tangan. Seperti ini, Cikgu. Ya. Jadi mengangkat kedua tangannya itu cukupkan di depan dada. Seperti ini, Cikgu. Mengangkatnya. Itu ya, Cikgu ya. Tidak perlu tinggi-tinggi. Karena Rasulullah hanya mengangkat tangan tinggi-tinggi itu hanya di dua kondisi. Sebelum perang dan ketika mau menunaikan atau dalam keadaan-keadaan tertentu gitu ya, mengangkat tangan itu tidak setiap waktu. Ketika usai salat, Rasul lebih banyak mengangkat tangannya seperti ini. Begitu, Cikgu? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, barakallah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Cikgu. Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin satu orang lagi. Silakan. Izin Pak Ustadz. Ya, silakan. Saya mau bertanya, apakah boleh kalau kita sholat ba'diyah atau qobliyah itu kita hanya membaca surat Al-Fatihah saja? Oke, baik. Terima kasih, Cikgu. Apakah boleh membaca ketika sholat sunnah ya, Cikgu ya? Sunnah ya? Ketika sholat sunnah, membacanya Al-Fatihah saja. Apakah boleh? Sholat wajib pun boleh, Cikgu. Karena membaca surah itu hukumnya sunnah. Tapi jika ditinggalkan, rugi, Cikgu. Begitu. Karena Rasulullah dalam pelaksanaan sholat wajib maupun sunnah hampir tidak pernah melewatkan membaca surah-surah Al-Quran.
Bahkan justru Rasulullah ketika sholat sunnah lebih memperbanyak dan memperpanjang bacaan Al-Qur'annya, Ciku. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau saya sarankan, meskipun hanya satu ayat, di sholat kapanpun ya, Ciku ya, sholat wajib maupun sunnah, diusahakan tetap membaca. Meskipun hanya satu ayat, meskipun aja surah pendek, kul huwallah saja diulang-ulang, inna atoina diulang-ulang. Insya Allah tidak akan menghabiskan berapa detik gitu ya Ciku ya. Tapi ini akan menjaga, insya Allah menjaga kesempurnaan sholat. Begitu Ciku. Oke. Terima Jadi kasih tetap, banyak. ya, jadi nanti tetap membaca ya Ciku ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya Ciku, barakallah. Gimana Ciku? Ustadz, ini ada Ciku Fioni bertanya. Tolong dijelaskan mengenai tentang sholat sunat wudhu. Oke, baik. Terima kasih Ciku. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ciku Saya poin titipan mama saya. Oh, baik Ciku, rahimahullah, Masya Allah, Mama, terima kasih. Begini Ciku, sunnah salat syukrul wudhu, gitu ya Ciku ya. Apakah sunnah salat syukrul wudhu itu dilaksanakan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak melaksanakan salat syukrul wudhu. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, siapakah yang melaksanakan salat syukrul wudhu? Salat wudhu, sunnah wudhu adalah Bilal bin Rabah, Ciku. Bilal bin Rabah itu saking menjaganya beliau, Ciku, karena beliau itu kan hampir tidak pernah batal, hampir selalu menjaga wudhunya, Ciku. Jadi ketika beliau sudah selesai hajat gitu, maka beliau pasti langsung wudhu, mandi, langsung wudhu, buang angin, langsung beliau berwudhu lagi. Nah, setiap usai seperti itu, satu ketika dilihat oleh Rasulullah, Ciku. Ketika Bilal usai berwudu, pada saat itu sedang membangun masjid pertama kali di Madinah itu, Ciku. Nah, ternyata buang angin lah itu Bilal. Pergi beliau ambil air wudu. Setelah berwudu, beliau menunaikan sholat, ini Bilal. Maka ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau lakukan, wahai Bilal? Maka jawab Bilal, aku menunaikan sholat sunnah karena aku sudah menunaikan wudu. Apa kata Rasulullah? Rasul terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa sampai turunlah wahyu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, aku mendengar malaikat mengatakan ketika seseorang berwudu kemudian menunaikan sholat syukrul wudu, maka orang tersebut dosa-dosanya berguguran dengan air wudunya yang dilakukan. Masya Allah, tabarakallah. Betapa terjaganya orang yang menunaikan sholat syukrul wudu. Jadi kalau ditanya apakah Rasul melakukan, Rasul tidak melaksanakan syukrul wudu, akan tetapi Rasul menganjurkan, gitu ya juga ya, menganjurkan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, lakukan sholat itu sepanjang usiamu. Dan ternyata sampai wafatnya Bilal bin Rabah tidak pernah meninggalkan sholat syukrul wudu. Begitu Ciku. Nah, jadi ini termasuk kategorinya sunnah apa? Sunnah takririyah, sunnah pembiaran dari Rasulullah, bahkan termasuk sunnah yang dianjurkan. Begitu, Ciku. Jadi kalau kita ada yang melaksanakan sunnah syukrul wudu, aduh itu luar biasa sekali, Ciku. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana sholat duha yang lebih dari 8 rakaat. Itu sudah yang terpilih, Ciku. Ada yang sholat menunaikannya duha 10 rakaat, itu terpilih. 12 rakaat itu terpilih kata Rasulullah karena jarang yang sampai ke tingkat itu, sama dengan yang menunaikan sholat syukrul wudu. Demikian Ciku Fioni. Selamat ya Bunda ya, Ibu, Masya Allah, istiqomah ya, bisa menunaikan syukrul wudu, luar biasa. Barakallah, barakallah, barakallah. Begitu Ciku Mahrus. Baik, alhamdulillah cukup. Sudah jam 7:05. Ya Ciku, Masya Allah. Masih bisa dilanjut Pak Ustadz? Nak tanya boleh satu. Ya Ciku, silakan Ciku, satu lagi ya Ciku ya, ini qadarullah saya hadirin. Saya nak tanya boleh? Ya silakan. Tanya boleh? Ya boleh, silakan. Nama Satu lagi saya ya. Nurmalis Pak Ustadz. Ya silakan. Tanya, kalau kita sholat subuh belum tahu baca doa kunut, itu kalau baca dengan buku
itu boleh tak? Kalau baca dengan buku sambil sembahyang. Oh, baik. Terima kasih Cikgu Nurman. Masya Allah. Salat subuh melaksanakan kunut. Sesungguhnya kunut itu boleh dilaksanakan tidak harus di salat subuh, gitu ya. Kalau kunutnya kunut nazilah. Akan tetapi Imam Syafi'i mengambil kesimpulan kunut itu dilaksanakan pada salat subuh itu bukan kunut nazilah, akan tetapi kunut yang sudah dicontohkan Rasulullah bacaannya, gitu ya. Kunut yang biasa dibacakan oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi ketetapan ya di dalam mazhab Imam Syafi'i gitu ya, atau pada ulama Syafi'iyah melaksanakan kunut pada setiap sholat subuh. Apakah hukumnya kunut di sholat subuh? Hukumnya sunnah. Jika ditinggalkan, itu ya Cikgu ya, baik sengaja atau tidak sengaja. Jika disengaja tidak membatalkan sholat. Jika tidak disengaja tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Karena ini sunnah. Gitu ya Cikgu ya. Nah, bagaimana kalau bacaannya belum hafal? Bolehkah sambil membaca? Silahkan Cikgu, boleh. Gitu ya Cikgu ya. Sambil membaca Ya. seperti ini, membaca. Gimana Cikgu bacaannya? Baca dengan buku gini. Baca dengan buku baca gini, pakai buku lah. Sebab belum hafal gitu. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait dan seterusnya. Gitu ya. Boleh, silakan Cikgu. Begitu ya Cikgu ya. Silakan. Boleh, itu doa ya, silakan. Begitu, Terima kasih Pak Ustadz. Cikgu Rahimakumullah, mohon maaf, ini mungkin masih banyak yang ingin bertanya tapi belum bisa, dan yang banyak pertanyaan yang belum terjawab dengan sempurna. Saya mohon maaf Cikgu Mahrus dan Cikgu Rahimakumullah secara keseluruhan. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan masih penasaran bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang, gitu ya Cikgu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Sobat Quran semuanya. Terima kasih, semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Iwan menjadi ilmu buat kita, dan kita memang harus bertanya kepada ahlinya. Kalau masalah sholat ini memang bukan banyak versi ya, banyak yang katanya gitu, seperti ada yang mengatakan fitnah, ada yang tidak, ada yang wajib, ada yang sunnah, seperti itu. Jadi jangan sampai katanya, kita harus bertanya kepada ahlinya. Jadi tidak nyasar. Kalau hanya membaca satu buku saja juga kadang-kadang yang mengarang begitu siapa? Nah, kita harus tanya kepada ahlinya nih. Kebetulan di sini ada Ustadz Iwan yang ahli fikih. Jadi kita sudah tepat kita bertanya dengan Pak Ustadz. Baik, terima kasih semuanya. Silahkan Ustadz Iwan sekaligus kita tutup acara ini. Silakan Pak Ustadz. Sekali ini Pak Ustadz. Jadi ada Cigu Sinta sedang sakit, Cigu Fioni sedang sakit. Kemudian ada ada ini apa? Yang kurang sehat. Kakak Pak Ade Cigu Subur yang meninggal. Jadi sekalian diborong Pak Ustadz doanya Pak Ustadz. Baik Cikgu. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa bersama dulu. Cikgu menundukkan sejenak. Semoga dengan doa yang kita lantunkan ini, insya Allah menjadi buat doa buat kita bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, untuk keluarga kami, saudara-saudara kami, sebagaimana tadi disebut oleh Cikgu Mahrus, ada keluarga kami, keluarga dari MDR yang sudah wafat menghadapmu, ya Allah, ayah ibunda kami
yang sudah menghadapmu ya Rabbi, kakek buyut kami yang sudah menghadapmu ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahannya ya Allah, maafkan segala kelalaiannya ya Allah, tempatkan di sisimu di tempat yang terindah, lapangkan alam barzahnya ya Allah, sinari alam barzahnya ya Rabbi, hindarkan dari siksa ya Allah, hindarkan dari siksa kuburnya ya Allah, berikan kenikmatan di alam barzahnya ya Allah, nikmatkan alam barzahnya ya Rabbi, sampai kemudian kami bisa berhimpun di surgamu kelak ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akrim nuzulahum wa waqsi madkhalahum ونور قبرهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وواغسلهم بالماء والثلج والبرد. Saudara-saudara kami muslimin muslimat wabil khusus jemaah di MTHR yang sedang sakit ya Allah, baik sakit lahir maupun sakit batinnya, mudah-mudahan Engkau segera sembuhkan ya Allah tanpa meninggalkan sedikit pun rasa sakit. Pujamkan kesabaran dan keikhlasan ya Allah, baik bagi yang sedang sakit maupun yang sedang merawatnya ya Allah, dan segera sembuhkan ya Allah. Mudah-mudahan penyakitnya menjadi kafaroh atas segala kesalahan dan doanya, dan penyakitnya tetap membawa berkah dan berkah dalam hidupmu ya Allah. Allahumma rabban nasi adhil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana ansurna alal qaumil kafirin Saudara-saudara kita atau kita sekalian rahimakumullah yang sedang memiliki tujuan maupun maksud, mudah-mudahan Allah mudahkan maksudnya ya Allah, Allah langkahkan yang terbaik ya Allah, dan diringankan serta diberikan kemudahan, dilancarkan segala cita-cita dan tujuannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassirhu umuri dunya wad dini wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Ustaz Iwan, sehat selalu. Amin ya Allah. Masya Allah.